Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Irwan di mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian sosial. Nah, sebelum kita bahas tentang pengendalian sosial, saya mau nunjukin dulu beberapa gambar berikut. Nah, gini, yang pertama adalah gambar siswa yang sedang manjat ya. Manjat pagar. Biasanya kalau misalkan siswa manjat pagar ini adalah siswa yang membolos. Tapi karena pelajaran online membolosnya beda lagi ya, bukan dengan loncat pagar kalau sekarang, tapi dengan mematikan eh, kamera di Zoom atau memang tidak masuk pada Zoom meeting. Nah, itu adalah perilaku yang kurang baik bagi pelajar. Yang kedua adalah ini, siswa eh, main ke warnet. Yang mungkin ini adalah ketika jam pelajaran gitu kan, jam pelajaran. Ini pun adalah salah satu perbuatan yang kurang terpuji, bukan kurang terpuji tapi tidak terpuji. Ya. Selanjutnya itu adalah ini, ada seorang ninja membawa motor yang kemungkinan ninja ini adalah maling ya. Nah, ini adalah perilaku yang tidak terpuji juga tentunya. Dan yang terakhir, ini ada siswa tawuran. Ada siswa tawuran. Dan tentu keempat gambar ini semuanya adalah perilaku-perilaku yang kurang terpuji tentunya. Dan apakah banyak ada di masyarakat perilaku-perilaku ini terjadi? Ya banyak gitu. Tentu saja banyak. Karena yang namanya penyimpangan sosial itu pasti ada dimanapun gitu. Ya kan? Pasti ada. Nah, namun bagaimana cara agar perbuatan tersebut tidak terjadi atau bisa diminimalisir? Itu yang jadi pertanyaan. Maka dari itu, kita masuk ke pembahasan mengenai pengendalian sosial. Nah, apa itu pengendalian sosial? Kita lanjut saja langsung. Nah, pengendalian sosial atau social control itu adalah mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku gitu. Jadi, pengendalian sosial adalah sebuah cara untuk mencegah dan mengarahkan. Nah, ya, saya ganti bahasanya biar lebih mudah ya. Pengendalian sosial merupakan sebuah cara untuk mencegah dan mengarahkan anggota masyarakat agar bisa bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kayak gitu. Karena eh, yang namanya pengendalian sosial itu memang seharusnya ditujukan untuk hal-hal yang baik. Dan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu yang disebut telah melembaga, yang telah mendarah daging, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti sesuatu yang baik. Itu pasti sesuatu yang baik, insya Allah. Nah, maka dari itu, agar mereka semua dapat berlaku dengan nilai sesuai dengan nilai dan norma, ada yang disebut dengan social control atau pengendalian sosial. Kita bahas saja lanjut ya. Saya bahas secara singkat dan Anda bisa baca-baca lagi dari referensi yang lebih lengkap tentunya, semisalkan di buku ataupun di internet yang lebih lengkap. Boleh. Nah, yang pertama itu adalah menurut Peter Berger. Nah, kata si Peter Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Nah, ini kata si Berger nih. Kata Pak Berger ini, pengendalian sosial tuh berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Artinya apa? Artinya pengendalian sosial menurut Berger ya, itu dilaksanakan ketika anggotanya membangkang. Jadi harus ada pelanggaran dulu. Harus ada pelanggaran dulu. Garan. Nah, baru ditertibkan. Ini kata
si burger ya, baru ditertibkan. Berbeda dengan burger, Bapak Joseph Roczek Warren, ini ya nama lengkapnya ya. Sementara itu, Bapak Joseph Roczek Warren mengemukakan bahwa yang namanya pengendalian sosial itu adalah sebuah istilah kolektif yang mengacu pada proses yang terencana, yang cenderung, nah ini nih, menganjurkan, membujuk ataupun memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok masyarakat. Nah, kalau artinya apa? Artinya Joseph Roczek Warren ini lebih luas penglihatannya terhadap pengendalian sosial. Jadi kata Roczek Warren ini tidak hanya harus yang ditindak tuh, yang dikendalikan itu bukan hanya yang membangkang saja. Kalau menurut versinya Burger ya, tapi yang belum membangkang pun harus ditertibkan. Artinya adalah kata Warren itu harus cara preventif maupun represif. Preventif itu adalah sebelum pelanggaran terjadi, misalkan dengan cara menganjurkan ataupun membujuk, dan represif itu dengan cara ya memaksa. Karena represif itu artinya sesudah. Kalau preventif sebelum. Kalau preventif sebelum pelanggaran terjadi, kalau represif sesudah pelanggaran terjadi. Jadi Joseph Roczek Warren lebih luas lagi penglihatannya mengenai pengendalian sosial. Kita next dulu. Nah, ini adalah cara-cara pengendalian sosial. Nah, Joseph Roczek Warren berpendapat bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi ataupun non-institusi, secara lisan ataupun simbolik, dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman atau imbalan, dan secara formal atau informal. Yang kedua, ini menurut Eric Fromm, yang menyatakan bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi. Yang ketiga itu adalah menurut Richard Lapierre, ya mungkin saya betul lah cara pengejaannya. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui tekanan sosial. Nah, kita akan bahas ini semuanya satu-satu ya. Kita jelaskan satu-satu semuanya. Yang pertama itu adalah tadi ya. Cara pengendalian sosial ini berdasarkan sifatnya yang saya jelaskan itu bisa preventif, bisa represif. Kalau preventif itu artinya pengendalian sosial dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Misalkan apa? Misalkan ketika mau ulangan sosiologi, jangan nyontek ya nak. Iya bu, katanya. Nah, artinya apa? Sebelum kalian nyontek, sudah diingatkan sama guru untuk tidak menyontek. Nah, itu artinya Artinya ibu guru ini telah melakukan pengendalian sosial secara preventif. Ya. Ataupun kayak gini, no to drugs. Nah, kampanye-kampanye jangan menggunakan narkoba. Nah, itu tuh adalah berarti pengendalian sosial sebelum kalian atau sebelum masyarakat yang terjerumus pada narkoba. Ataupun ini say no to corruption dan lain sebagainya, banyak tentunya ya. Yang kedua itu adalah represif. Kalau represif itu pengendalian sosial yang ditunjukkan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, biasanya kalau represif itu sifatnya memaksa. Kalau represif, karena udah terjadi pelanggaran. Kalau sudah terjadi pelanggaran, ya harus dipaksa agar kembali pada keadaan normal. Ya, misalkan kayak gini. Ada 2 orang berantem, namanya Budi sama Jono. Nah, Budi Jono ini berantem.
Nah, Budi sama Jono berantem dipisahkan sama Anton misalkan. Nah, akhirnya ketika dipisahkan itu pasti dipaksa. Ngapain sih lu? Gitu. Berantem, udahlah, baikan-baikan dan sebagainya. Akhirnya mereka baikan. Itu adalah represif. Jadi memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Ya kan, yang tadinya berantem jadi kembali baik-baik. Atau misalkan gini, ya nih, besok kamu rapi bajunya, jangan sembarangan kalau sekolah. Nah, teguran guru kepada siswa yang tidak memasukkan baju ke dalam celana itu adalah sifatnya represif. Karena apa? Yang pertama, eh, dia dinasehati setelah terjadinya pelanggaran, ya kan? Ini sudah terjadi pelanggaran karena bajunya keluar. Yang kedua, sifatnya memaksa. Karena kalau misalkan besoknya dia tetap bajunya tidak rapi, nih, maka akan dihukum. Hukum. Kalau misalkan besok masih tidak rapi, maka akan dihukum. Itu pun kalau sekolahnya tidak online ya. Dan karena kalian sekolahnya online, ya bersabarlah. Biar nanti merasakan bagaimana dihukum karena bajunya tidak rapi. Seperti itu. Next, selanjutnya itu adalah cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Nah, yang pertama itu adalah melalui institusi. Institusi adalah pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalkan seperti lembaga pengadilan. Karena mau tidak mau, hasil keputusan pengadilan itu harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat atau warga negara. Ataupun melalui kepolisian gitu kan. Nah, kamu ditilang, ya mau nggak mau harus nurut gitu kan. Ataupun dari DPR yang buat undang-undang, ya kan, mereka buat undang-undang, undang-undangnya mau nggak mau kita yang harus ikutin. Karena undang-undang ini dianggap sebagai kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Ataupun dari contoh lainnya ini kata MUI, barang ini halal, barang A halal, barang B haram. Nah, maka mau nggak mau bagi umat Islam itu wajib mengikutinya. Tapi kalau yang non Islam itu tidak harus untuk mengikutinya karena berbeda keyakinan ya. Nah, yang kedua itu adalah non-institusi. Kalau non-institusi itu artinya cara pengendaliannya di luar institusi yang ada. Jadi di luar organisasi-organisasi ini. Organisasi-organisasi formal. Biasanya atau contohnya seperti oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Ya kayak gini lah misalkan tadi ya ini Budi, ini Jono dilerai sama Anton. Nah, ini artinya pengendalian sosial yang dilakukan oleh non-institusi. Atau ini anaknya nakal nih, sering manjat-manjat pohon padahal cewek misalkan. Nah, dimarahin sama mamanya. Dek, jangan manjat-manjat ya, dedek tuh masih kecil, takut dedek terluka misalkan ya. Dan seperti itu. Selanjutnya itu adalah cara pengendalian lisan, simbolik, dan kekerasan. Nah, cara pengendalian lisan dan simbolik itu disebut juga cara pengendalian sosial yang sifatnya persuasif. Nah, artinya kalau persuasif itu artinya menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, ya atau tadi kata si Joseph Rosecoran itu membujuk, ya kan, membujuk. Persuasif itu membujuk. Gampangnya persuasif itu adalah membujuk. Misalkan kayak gini, penyuluhan hukum tentang narkoba bagi anak sekolah di Tenggarong tahun 2013 ya, ini sangat tidak update sekali ya beritanya. Tapi ya kalau sampai sekarang pun biasanya masih ya ada yang namanya penyuluhan atau sosialisasi ke SMA agar tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, sosialisasi tersebut itu adalah pengendalian sosial yang persuasif, pengendalian sosial melalui cara lisan.
Nah, melalui cara lisan. Kalau yang simbol seperti apa? Ya kayak gini. Lisan atau simbolis. Nah, ataupun yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama nih, pemuka agama. Ya kan, pemuka agama, agama apapun itu pasti selalu mengarahkan umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang namanya pemuka agama mengajak, ya kan, mengajak atau persuasif atau membujuk untuk melakukan hal yang baik pasti ya. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya itu adalah cara pengendalian sosial melalui kekerasan. Nah, kekerasan ini sering disebut juga cara pengendalian koersif. Nah, koersif itu artinya menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Makanya dia memaksa. Karena menggunakan tindakan fisik, menggunakan kekerasan. Misalkan contoh, kekerasan fisik itu bukan cuma dipukulin saja ya, nggak gitu cara mainnya dalam sosiologi. Nah, misalkan gini, bapak ini berdagang di kawasan yang dilarang berdagang oleh kaki lima. Akhirnya bapak ini gerobaknya dipaksa ditahan di kantor Satpol PP ya. Gerobaknya dipaksa ditahan di kantor Satpol PP. Nah, ini artinya adalah cara pengendalian sosial yang sifatnya koersif, memaksa. Karena mau nggak mau, si bapak ini harus nurut. Karena itu adalah peraturan dari kota tempat si bapak ini tinggal. Yang namanya peraturan ya harus ditegakkan. Ataupun ini, ada anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ya ada 10 ketahuan membawa sajam atau mau tawuran. Ditangkap oleh bapak polisi. Akhirnya apa? Dipaksa mereka ke kantor polisi. Diamankan agar tidak terjadi tawuran. Dan biasanya mereka tuh akan dipenjara 1 atau 2 hari. Misal ya. Dipenjara 1-2 hari. Biar mereka jera. Kalau misalkan mereka mau keluar, orang tuanya yang harus jemput. Seperti itu. Next, selanjutnya adalah cara pengendalian sosial melalui sistem imbalan dan hukuman. Atau dalam bahasa kerennya, reward and punishment. Kalau reward itu cara pengendalian sosial melalui imbalan. Biasanya ini cenderung bersifat preventif. Apa tadi preventif? Sebelum terjadinya pelanggaran ya. Nah, seseorang diberi imbalan atas tindakan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi yang bisa mendapatkan imbalan adalah orang-orang yang berhasil melakukan tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh orang lain. Misal, ini kalau imbalan sedekah itu adalah yang Allah janjikan gitu. Jadi orang yang sedekah maka akan kasih imbalan. Imbalannya adalah 10 kali lipat dari hasil sedekahnya. Itu yang menurut kepercayaan orang Islam. Atau inilah, I want to reward you for helping us reach our financial goal. Nggak jelas ya gambarnya. Tapi misalkan gini lah, bapaknya bapak nih kan, bapaknya Rizky tuh bilang ke Rizky, kalau kamu ranking 1 kamu dapat motor. Nah, dikasih motor. Nah, ini tuh pengendalian sosial cara preventif. Karena apa? Bapak Rizky itu secara tidak langsung mengendalikan si Rizky agar dia bisa ranking 1, agar dia bisa belajar dengan giat. Karena kalau misalkan Rizky berhasil belajar dengan giat, dia akan mendapatkan motor. Ini adalah contoh dari pengendalian sosial melalui imbalan. Yang kedua itu adalah cara pengendalian sosial melalui hukuman. Nah, melalui hukuman ini cenderung represif. Tadi sudah dijelaskan ya.
Cara pengendalian ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Misalkan ketahuan maling nih, ketahuan mencuri, maka dihukum secara represif, yaitu di penjara, mau nggak mau ya dipaksa dimasukkan ke dalam sel tahanan. Atau yang ini tadi contoh tadi, tidak memakai baju yang rapi, ataupun yang ini yang tadi ya. Next, lanjut. Pengendalian sosial formal dan informal. Nah, cara pengendalian sosial formal menurut Paul B. Horton dan Charles Hahn adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi. Nah, jadi ini ya kata kuncinya, oleh lembaga resmi memiliki peraturan-peraturan resmi. Misalkan seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, atau lembaga peradilan, gitu kan. Makanya dalam perusahaan itu pasti ada mengenal yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. SOP itu apa? Cara standar untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, biasanya masing-masing perusahaan punya SOP-nya. Dimana kita sebagai karyawan, manusia sebagai karyawan harus mengikuti SOP tersebut agar, adanya SOP ini adalah salah satu dari pengendalian sosial caranya ya. Ataupun ini dengan sistem penghargaan, karena si bapak ini telah membantu perusahaannya mencapai target finansial, maka si bapak ini dikasih hadiah oleh bosnya ya, ceritanya ini bosnya dikasih hadiah gara-gara berhasil. Nah, pemberian hadiah itu adalah pengendalian sosial secara formal karena dia adalah sudah menjadi sistem di perusahaan. Next, yang selanjutnya itu adalah cara pengendalian informal. Adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Saya bacain lagi ya. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Tapi kalau zaman sekarang nggak harus kecil sih sebenarnya. Misalkan apa? Yaitu gosip. Nah, gosip tuh sekarang bisa jadi pengendalian sosial juga. Gosip tuh. Karena kalau misalkan mereka udah digosipin sesuatu yang jelek, maka mereka akan berperilaku, menjaga perilakunya gitu. Misalkan si ibu ini itu sering pulang malam. Gara-gara sering pulang malam, akhirnya digosipin sama si ibu-ibu yang ini bahwa ibu ini itu adalah kerjanya tidak benar. Padahal ibu ini adalah selalu kerja pulang malam tuh kerja di supermarket. Tapi mereka nggak tahu. Akhirnya digosipin. Akhirnya apa? Ibu ini keluar dari kerjaan ya. Nah, kalau misalkan si ibu ini keluar dari kerjaan gara-gara digosipin, artinya gosip itu bisa menjadi pengendalian sosial. Emang iya, gosip bisa menjadi pengendalian sosial? Tentu saja bisa di Indonesia nih. Karena apa? Welcome to Indonesia, di mana berita hoax bisa dipercaya di mana-mana. Yaitu Indonesia. Karena ternyata banyak berita-berita hoax di Indonesia ini justru menjadi sebuah gerakan sosial. Karena berita-berita yang nggak benar, akhirnya banyak persepsi-persepsi masyarakat ya, yang melenceng dari fakta yang ada gara-gara hoax. Makanya kalian sebagai siswa, sebagai pembelajar harus hati-hati sama berita-berita hoax. Kalau bisa selalu cross-check berita yang Anda dapatkan. Selanjutnya adalah pengendalian sosial melalui sosialisasi. Nah, menurut Erich Fromm,
Jika masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggotanya harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial. Nah, jika masyarakat yang ingin berfungsi efektif, nih ya, anggotanya harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, agar masyarakat dapat berperilaku konform, ini sudah dijelaskan ya, berperilaku konform, maka diperlukan proses penanaman nilai dan norma. Nah, proses penanaman nilai dan norma ini yang disebut dengan sosialisasi. Jadi apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Agar masyarakat dapat berperilaku dengan baik. Nah, agar masyarakat dapat membentuk kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat yang dikehendaki. Nah, ketika sosialisasi ini membentuk itu semua, ya, nah ini misalkan contoh sosialisasinya ada guru sedang menjelaskan nilai-nilai baik kepada anak-anak. Ya. Ketika proses sosialisasinya berjalan dengan lancar, maka individu akan sukarela dan tanpa pikir panjang akan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Dan yang kedua, individu akan menginternalisasi nilai dan norma. Sehingga atau maka ia akan berperilaku konform atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Ya. Jadi adanya guru di sekolah mengajarkan kalian hal-hal yang baik dari PAUD mungkin sampai dengan SMA atau mungkin pun sampai dengan kalian kuliah ataupun mungkin sampai kalian dewasa nanti, itu adalah salah satu bentuk dari pengendalian sosial menurut Erich Fromm. Karena kata Erich Fromm, pengendalian sosial yang efektif itu adalah pengendalian sosial melalui sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Proses belajar, penanaman nilai dan norma, belajar manusia agar bisa sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang akhirnya adalah masyarakat berperilaku konform atau berperilaku baik sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya adalah pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Nah, menurut Richard Lapierre, melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam kelompok. Nah, jadi kalau Richard Lapierre ini melihat dari sudut pandang individu. Jadi kita lihat saja contohnya ya. Psikolog sosial Beaufort, seseorang cenderung mengekspresikan pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pengalaman kelompok. Nah, misalkan ini analoginya ya. Ini ada individu nih. Nah, ini ada kelompok sosial. Nah, di mana kelompok sosial ini memiliki nilai dan norma. Nah, ketika individu ini masuk ke dalam sebuah kelompok sosial ini, maka secara tidak sadar atau secara tidak langsung, individu ini dipaksa atau dipaksa oleh tekanan-tekanan kelompoknya agar perilakunya ini sesuai atau sama atau masuk sama sesuai dengan nilai dan norma yang ada di kelompok sosial tersebut. Jadi si individu ini berusaha untuk menyesuaikan diri karena ditekan oleh kelompok sosial, oleh masyarakatnya yang di sini. Gitu. Kalau misalkan suatu saat nanti si Rizky ini pergi ke Jepang maka si Rizky ini akan berusaha menyesuaikan diri kerja bagaikan orang Jepang. Orang Jepang tuh apa? Harus tepat waktu, ya kan? Padahal si Rizky ini dulunya kalau di rumahnya sering ngaret. Nah, kalau di Jepang dia ngaret, dia bakal dipecat. Gak bakal bisa kerja di Jepang. Nah, ini yang dimaksud dengan tekanan-tekanan agar sesuai dengan nilai dan norma, ya kan? Akhirnya apa? Si Rizky mau gak mau harus tepat waktu. Karena dia tinggal di Jepang yang budayanya beda. Bukan budaya seperti di Indonesia.
Yang budayanya itu agak jamnya ngaret. Artinya kalau telat setengah jam sampai 2 jam itu nggak jadi masalah. Kalau di Jepang nggak bisa gitu. Nah, ini yang terakhir adalah lembaga-lembaga pengendalian sosial. Lembaga-lembaga pengendalian sosial itu ada banyak ya. Gak hanya ini saja sebenarnya, tapi saya bacakan saja yang ini. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia terdapat lembaga-lembaga pengendalian sosial. Seperti berikut. Yang pertama itu adalah polisi. Ya, polisi yang tugasnya memelihara keamanan, ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Yang kedua, pengadilan. Nah, pengadilan ini adalah alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Ada juga lembaga adat. Nah, lembaga adat ini merupakan lembaga atau peranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Dalam adat terdapat peraturan yang mengatur tata tertib dan tingkah laku masyarakat. Terus yang keempat, ada tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Hal ini hal yang diharapkan dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, petunjuk kepada anggota kelompok, serta penyelesaian konflik sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah media massa, lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial karena dapat diakses oleh banyak orang. Kalau yang terbaru itu adalah, ada sebenarnya satu lagi yang terbaru. Kalau misalkan ini bisa disebut lembaga sosial, maka media sosial tuh, ya, media sosial juga adalah alat untuk pengendalian sosial karena kenyataannya sekarang semua hal itu bisa dikomentari oleh netizen gitu, apalagi kalau kalian jadi public figure. Dan kalau misalkan kalian gak kuat jadi public figure, ya suatu saat nanti kalian akan dikendalikan oleh follower-follower kalian kehidupannya. Ya mungkin seperti itulah, karena saya juga gak pernah jadi public figure ya. Canda saja sih. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Semoga penjelasan saya ini tidak memuaskan rasa keingintahuan kalian, sehingga kalian baca-baca lagi di referensi yang lainnya. Mungkin cukup segini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.